Saya ke Mbak Yohana dulu. Mbak Yohana, setelah permohonan Partai Garuda dikabulkan Mahkamah Agung, apakah putusan ini bisa berlaku di Pilkada tahun 2024 ini? Ya, Mbak Vera, terima kasih. Untuk bagaimana pengimplementasian hukum ini, kami kembalikan kepada KPU itu sendiri untuk kapan akan diberlakukannya putusan MA tersebut. Yang jelas kami dari Partai Garuda pastinya mengajukan gugatan itu kepentingannya pastinya untuk mengakomodir kepentingan anak-anak muda. Garuda mayoritasnya, pengurusnya, kadernya adalah sebagian besarnya anak-anak muda. Oleh sebab itu, kami sebagai penyambung lidah anak-anak muda, kami ingin bagaimana anak-anak muda ini bisa mengambil peran dalam hal-hal strategis begitu, Mbak Vera. Oke, tapi yang diajukan dan juga diharapkan oleh Partai Garuda, apakah berlaku surut pada 2024 ini atau periode nanti? Ya, Mbak Vera. Untuk bagaimana berlaku surut atau tidak, seperti saya sampaikan tadi, untuk diberlakukannya putusan tersebut itu jelas bukan bukan kapasitas kami sebagai Partai Garuda untuk memerintahkan bahwa putusan tersebut harus diberlakukan segera atau kapan. Pastinya nanti KPU akan berkoordinasi dengan MA kapan putusan itu harus diimplementasikan, begitu Mbak Vera. Ya, secara kewenangannya memang kita masih menunggu, tapi kalau dari harapan Partai Garuda sendiri? Ya, kalau harapan dari Partai Garuda sendiri tentu kita pengennya sesegera mungkin, karena tujuannya kita membuat gugatan tersebut, apalagi hari ini momentumnya pas juga dengan pilkada, tentunya kami tidak ingin anak-anak muda ini tidak ingin kehilangan momen itu, gitu Mbak Vera. Oke, jadi harapannya begitu Bang Ferry. Jadi bisa tidak untuk berlaku pada 2024 ini? Ya, omong kosong politik soal peran anak muda dan bisa atau tidaknya putusan ini dipakai kan adalah pengulangan kisah yang sama dengan putusan 90. Teman-teman partai yang mengajukan pengujian, termasuk teman-teman Partai Garuda ya, akan selalu membicarakan bahwa ini untuk anak muda, seluruh anak muda Indonesia. Faktanya di putusan 90 hanya satu anak muda yang pakai itu, yaitu anak presiden. Kali ini di putusan Mahkamah Agung nomor 23 PHUM 2024, istilah yang sama itu dikeluarkan lagi bahwa ini peduli anak muda dan segala macam. Ini bukan peduli anak muda, ini bicara anak muda yang ada di ruang dinasti yang diistimewakan. Dan saya yakin kalau bicara motif dan modus yang terjadi di putusan 90 di Mahkamah Konstitusi, modus dan motif yang sama juga akan terjadi di putusan 23 ini. Bahwa ini akan dipakai langsung dengan menyatakan bahwa putusan ini final and binding. Sehingga itu sebabnya dia akan digunakan untuk pilkada November nanti. Kenapa putusan ini juga katakanlah ya dipindah ruangnya dari MK ke MA, padahal putusan MK ini janggal sekali. Satu, putusan ini bicara sesuatu yang tidak masuk akal dalam teori uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di mana-mana peraturan teknis seperti PKPU ini hendak diujikan apakah sesuai dengan undang-undang di atasnya atau tidak. Dan kalau kita baca Pasal 7 Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada itu sama persis isinya dengan Pasal 4 PKPU yang dipermasalahkan ini. Lalu bagaimana mungkin bisa dibatalkan dan ditambah kalau batu ujinya yaitu Undang-Undang pilkada bilang untuk syarat mencalonkan diri seorang calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Ini kan motifnya jelas ya bahwa kalau kemudian tidak diubah, maka tidak bisa di 27 Agustus Mas Kaisang Pangarep mendaftarkan diri. Karena kebetulan di Desember nanti setelah November pemilihan kepala daerah, dia berusia 30 tahun, dibuatlah setelah pelantikan. Kalau kemudian ada syarat yang lain yang bisa dikerjakan karena dia 30 akan dilakukan itu. Misalnya kalau nanti 1 tahun setelah pelantikan mereka akan buat demi meloloskan kepentingan ini.
Jadi sebenarnya aroma ini sudah bisa dibaca. Tinggal kemudian teman-teman partai politik memberikan bumbu-bumbu pembenaran bahwa ini untuk anak muda, tidak ada diskriminasi, tidak ada pengistimewaan. Di dalam politik itu ada aturan, Mbak Vera, bahwa tidak boleh ya, mengubah aturan menjelang pemilihan umum berlangsung. Tapi faktanya sudah terjadi di putusan 90 dalam pemilu presiden. Hari ini diulang lagi, ya, dilakukan semacam upaya untuk mengubah paket ketentuan undang-undang di tengah jalan agar seseorang yang diharapkan bisa maju wujud dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Tidak ada di muka bumi ini semua tahapan proses itu diubah ketika menjelang pemilu. Masuk PNS, pegawai swasta, semua ada syarat umurnya. Dan syarat umur itu akan ditentukan ketika dia mengajukan diri. Bukan setelah dia bekerja syarat umurnya. Jadi bagi saya, ya, alasan yang dibuat-buat semacam ini lumrah saja. Tapi ketahuilah ini alasan sangat terbuka. Terlihat betul curangnya. Dengan cara-cara pembenaran melalui putusan peradilan. Saya tidak yakin Mahkamah Agung tidak paham konsep pengujian undang-undang. Yang saya yakin adalah bahwa putusan ini punya motif politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.